Alas Purwo, hutan belantara yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, sejak lama dikenal sebagai tempat penuh misteri. Konon, hutan ini bukan sekadar kawasan konservasi biasa, tetapi juga diakini sebagai salah satu pusat spiritual yang menjadi gerbang menuju dunia gaib. Banyak orang datang ke sana untuk bersemedi, mencari wangsit, atau sekadar menguji nyali. Namun, tak sedikit pula yang mengalami kejadian aneh setelah memasuki hutan ini. Di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah, seorang santri bernama Robi memiliki tekad berbeda dari kebanyakan orang. Ia ingin menghabiskan malam pertama Ramadan dengan cara yang tidak biasa, beritikaf di dalam Alas Purwo. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Sejak lama, ia merasa seakan ada sesuatu yang memanggilnya ke sana, seolah-olah ada pelajaran berharga yang menantinya di dalam hutan itu. Tanpa memberitahu siapapun, selepas salat tarawih, Robi berangkat seorang diri menuju Alas Purwo. Malam itu, langit tampak cerah, bulan sabit menggantung di angkasa, dan suara binatang malam bersahutan menciptakan suasana yang tenang sekaligus menyeramkan. Begitu melangkah ke dalam hutan, hawa sejuk dan aura mistis langsung menyelimuti tubuhnya. Ia berjalan perlahan, berusaha tetap tenang dan fokus. Namun, tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Robi menghentikan langkahnya, menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Ia melanjutkan perjalanan, tetapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Bulu kuduknya meremang. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin yang menerpa dedaunan. Saat Robi semakin masuk ke dalam hutan, tiba-tiba ia melihat sesosok pria berjubah putih berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya terlihat tenang dan penuh wibawa. Dengan suara dalam dan menenangkan, pria itu berkata, "Jika kau benar-benar ingin mendekatkan diri kepadanya, kau harus memahami makna kesunyian dan keikhlasan yang sejati." Setelah mengucapkan kalimat itu, pria berjubah putih tersebut mengangkat tangannya. Seketika, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin bertiup lebih kencang, dan suasana di sekitar mereka berubah. Udara yang sebelumnya sejuk kini terasa lebih hangat, seolah ada energi yang mengalir di sekeliling mereka. Robi merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa kantuk yang semula ia rasakan hilang begitu saja, digantikan oleh ketenangan yang mendalam. Pria berjubah putih itu kembali menatapnya dan berkata, "Ini bukan tentang kekuatan, melainkan tentang pemahaman dan ketenangan. Jika kau ingin menemukannya, kau harus memahami makna keikhlasan yang sebenarnya." Robi terdiam, mencoba memahami setiap kata yang baru saja ia dengar. Siapakah pria berjubah putih itu? Dan pelajaran apa yang sebenarnya sedang menunggunya di dalam hutan Alas Purwo? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Tanah di bawah kaki Raffi bergetar, seolah ada sesuatu yang sedang bangkit dari dalam kegelapan. Dari balik pepohonan, muncul sosok lain, berbeda dari pria berjubah putih sebelumnya. Makhluk itu tinggi dan besar, tubuhnya diliputi bayangan pekat yang bergerak seperti kabut hidup. Sepasang mata merah menyala di wajahnya yang samar, menatap Raffi tajam. Suaranya menggelegar seperti badai yang mengguncang pepohonan. "Anak manusia, kau berani memasuki tempat ini tanpa izin." Raffi menelan ludah, tapi ia tetap berdiri tegak. Ketakutan merayap di tubuhnya, namun ia berusaha mengendalikannya. "Ini bukan sekadar ujian keberanian," lanjut makhluk itu, "tapi ujian pengendalian diri dan keikhlasan. Apakah kau siap menerima apapun yang akan terjadi?" Angin bertiup semakin kencang, membawa hawa yang menyesakan. Bayangan hitam di sekitar makhluk itu berputar-putar, seakan siap menelan Raffi kapan saja. Namun, di tengah tekanan yang mencekam, tiba-tiba makhluk besar itu menyeringai. "Bagus, anak muda. Kau telah memahami sesuatu yang banyak orang butuhkan dalam hidup, ketenangan dalam menghadapi ketakutan." Tatapan makhluk itu kini lebih tenang, tidak lagi terasa mengancam. Perlahan, sosok besar itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan keheningan yang aneh. Pria berjubah putih mendekati Raffi dan menepuk bahunya. "Sekarang kau siap untuk pelajaran berikutnya," katanya. "Tapi sebelum itu, kau harus memahami sesuatu yang lebih dalam." Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang segar. Meski suasana masih diselimuti misteri, Raffi mulai merasakan ketenangan yang berbeda. "Hutan ini bukan hanya sekadar tempat yang penuh misteri," lanjut pria itu, "tetapi juga menyimpan ilmu dan hikmah.
Orang-orang yang datang ke sini dengan niat yang tulus akan diberikan pemahaman lebih dalam tentang kehidupan. Jangan hanya melihat dengan matamu, gunakan hatimu. Raffi menurut. Ia menutup matanya, mencoba merasakan apa yang ada di sekelilingnya. Awalnya, yang ia rasakan hanyalah angin yang berhembus dan suara dedaunan yang bergesekan. Namun, semakin ia berkonsentrasi, semakin banyak hal yang ia sadari. Denyut halus dari tanah, ritme angin yang berubah, dan getaran samar dari sesuatu yang belum ia pahami. Bagus, kata pria berjubah putih itu. Kau baru saja membuka sebagian dari potensimu. Ini baru awal. Tetapi ingat, ilmu ini hanya akan bermanfaat jika kau menggunakannya dengan niat yang benar. Raffi mengangguk. Ia sadar bahwa dirinya baru saja melangkah ke dalam dunia yang lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Namun, sebelum ia bisa mencerna semuanya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pria berjubah putih langsung berdiri, matanya menatap ke arah suara tersebut. Sepertinya waktumu untuk belajar lebih banyak datang lebih cepat dari yang kukira, katanya. Dari balik pepohonan, muncullah seorang lelaki. Wajahnya dipenuhi kecemasan, nafasnya tersengal-sengal seolah habis berlari. Kiai, tolong kami. Suaranya bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Tanpa banyak bicara, pria berjubah putih mengajak Raffi mengikuti lelaki itu. Begitu mereka tiba di desa, pemandangan yang mengenaskan terbentang di hadapan mereka. Banyak warga yang terbaring lemah di dalam rumah mereka. Wajah mereka pucat, tubuh mereka terlihat tak berdaya. Suasana desa sunyi, hanya sesekali terdengar suara batuk atau rintihan kesakitan. Pria berjubah putih melangkah ke tengah kampung, memejamkan mata, lalu menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Ia menggumamkan doa, suaranya lembut tetapi penuh kekuatan. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata dengan ekspresi serius. Ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan di sini, katanya. Raffi mencoba berkonsentrasi, seperti yang diajarkan sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan merasakan energi di sekelilingnya. Perlahan, ia menyadari adanya aura gelap di pinggiran desa. Kiai, panggilnya. Saya merasakan sesuatu di sana. Tanpa ragu, mereka berjalan menuju tempat yang ditunjuk Raffi. Di sana, mereka menemukan bayangan hitam pekat yang berputar-putar, mengeluarkan suara gemuruh. Energinya begitu kuat hingga pepohonan di sekitarnya bergoyang seolah dilanda badai. Pria berjubah putih berdiri tegak, tatapannya penuh ketenangan. Kau hanya bisa bertahan jika kami takut padamu, katanya, suaranya tegas tetapi lembut. Tapi aku tidak takut. Aku tahu bahwa kebaikan selalu lebih kuat daripada kegelapan. Bayangan hitam itu menggeram marah. Ia berusaha menekan mereka dengan kehadirannya yang menyesakan, tetapi pria berjubah putih tetap teguh. Raffi, yang kini telah memahami keseimbangan energi, mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara mantap. Perlahan, bayangan hitam itu mulai memudar. Cahaya redup dari langit seolah menyelimuti desa, menggantikan hawa pekat yang tadi memenuhi udara. Beberapa saat kemudian, semuanya terasa lebih ringan. Pepohonan yang sebelumnya layu kembali menghijau, dan wajah warga desa mulai terlihat lebih segar. Pria berjubah putih menoleh ke Raffi dan tersenyum. Kau telah belajar banyak hari ini. Tapi ingat, perjalananmu masih panjang. Raffi membalas senyum itu. Ia tahu bahwa Ramadan kali ini bukan hanya memberinya pemahaman tentang ibadah, tetapi juga tentang ilmu, keberanian, dan keikhlasan. Keberanian, keikhlasan, dan ketakwaan adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.